Oke, masuk ke pembahasan bagian batuan yang pertama, yaitu batuan beku atau igneous rock. Di mana definisi dari batuan beku ini ialah batuan yang terbentuk dari pembekuan magma. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas klasifikasi batuan beku. Yang pertama berdasarkan genesa, terutama pada tempat terbentuknya batuan beku tersebut. Terdiri dari batuan beku intrusif atau dalam plutonik, batuan beku ekstrusif atau luar vulkanik, dan batuan beku intrusi minor atau celah hipabisal. Selanjutnya, berdasarkan warnanya, ada batuan beku leucoctaris, ada batuan beku mesokoktik, dan ada batuan beku melanokraktik. Lalu, berdasarkan kandungan silikanya, batuan beku terdiri dari batuan beku asam, batuan beku intermediate, batuan beku basah, dan batuan beku ultra basah. Selanjutnya, berdasarkan teksturnya, batuan beku terdiri dari batuan beku vanerik, batuan beku avanitik, dan batuan beku porifiritik. Lalu, kesemua ini akan kita bahas secara singkat satu persatu. Yang pertama, berdasarkan genesa, yang kali ini ialah tempat terbentuknya. Jadi, berdasarkan tempat terbentuknya, batuan beku ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, batuan beku intrusif atau dalam, atau kita sebut sebagai batuan beku plutonik, di mana batuan ini terbentuk di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi. Contoh-contoh batuannya ialah batuan granit, diorit, dan sianit. Yang kedua, ada batuan beku intrusi minor atau celah, atau kita sebut dengan batuan beku hipabisal, yang dimana batuan ini terbentuk di dalam celah-celah rekahan-rekahan di bawah permukaan bumi. Contohnya ialah batuan riolit, porifir, andesit, basal porifir, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu ada batuan beku ekstrusif atau luar, atau kita sebut dengan batuan beku vulkanik, yang dimana batuan ini terbentuk dari pembekuan lava di permukaan bumi. Contohnya ialah obsidian, granit, dan basalt. Selanjutnya berdasarkan warnanya. Berdasarkan warnanya, batuan beku diklasifikasikan menjadi beberapa. Sebelumnya, berdasarkan warnanya ini, kita akan mengenal sebuah indeks, yang dimana indeks ini berdasarkan mineral mafiknya, yang dimana semakin meningkat kadar mineral mafiknya, maka semakin gelap warnanya. Yang pertama, ada leucoctaris rock, yaitu batuan beku yang kadar mineral mafiknya kurang dari 30%. Yang kedua, ada mesococtic rock, yaitu batuan beku yang kadar mineral mafiknya 30% sampai 60%. Dan yang ketiga, ada melanocratic rock, yaitu batuan beku yang kadar mineral mafiknya lebih dari 60%. Jadi, berdasarkan indeks di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa batuan yang paling sedikit terang warnanya ialah batuan leucoctaris, yang dimana makin ke leucoctaris, mesococtic, dan melanocratic itu warnanya akan semakin gelap. Selanjutnya, berdasarkan kandungan silikanya, batuan beku dibagi menjadi 4, yaitu ada batuan beku asam yang dimana silikanya lebih dari 60%, batuan beku intermediate yang dimana silikanya antara 52 sampai 66%, batuan beku basah yang dimana silikanya yaitu antara 45% sampai 52%, dan batuan beku ultra basah yang dimana kandungan silikanya itu kurang dari 45%, yang dimana antara kandungan silikanya dengan warnanya ini juga memiliki kesamaan hubungan, yang dimana dapat kita lihat pada grafik di sampingnya, yaitu semakin rendah kandungan silikanya, maka warnanya akan semakin gelap. Selanjutnya yaitu berdasarkan teksturnya. Berdasarkan teksturnya sebenarnya klasifikasi batuan beku ini ada banyak. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 saja. Yang pertama ada vanerik. Jika kristal pembentuk mineral batuannya itu berukuran besar atau kasar, sehingga dapat diamati secara langsung.
sehingga tekstur batuan bekunya ini kasar. Yang kedua, avanitik. Jika kristal pembentuk mineralnya berukuran kecil atau halus dan tak dapat diamati secara langsung, sehingga tekstur batuan bekunya sedikit lebih halus. Dan yang ketiga, yaitu porifritik. Jika kristal pembentuk mineralnya sebagian besar berukuran besar atau kasar yang disebut dengan fenokris, dan sebagian lagi berukuran kecil atau halus yang disebut dengan matrik, sehingga tekstur batuannya tak sekasar vanerik, namun pula tak sehalus avanitik. Jadi dia ini kayak intermediate.